Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTS Damai Selatan nomor 19 Kepulauan Selayar atau yang wakil beliau, dan Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih utamanya kepada Ibu Kepala Sekolah, karena dengan dukungan beliaulah sehingga acara ini dapat berjalan pada pagi ini untuk 1 jam ke depan. Ya, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang mana di tengah-tengah kesibukan kita menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan saya di ruangan yang penuh berkah ini. Amin, amin, insyaallah. Dalam rangka diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya menyampaikan tujuan saya mengadakan diseminasi ini atau sosialisasi modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu yang pertama, memang tugas kami melakukan aksi nyata budaya positif di masing-masing sekolah. Yang kedua, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu dengan apa yang saya telah dapatkan di pendidikan guru penggerak, karena ilmu apabila kita simpan sendiri tentunya tidak akan bermanfaat. Jadi alangkah baiknya walaupun sedikit kita berbagi Bapak Ibu. Dan ketiga, tujuan saya mengadakan ini adalah untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu, karena budaya positif ini akan kita lakukan di sekolah. Dan apabila hanya 1 atau 2 orang yang melaksanakan, tentulah budaya positif ini tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kita bersama-sama bekerja sama atau berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya berdiri di depan ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya banyak ilmu, tetapi kita sama-sama kita akan belajar untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk membuat sekolah kita menjadi lebih baik. Jadi kita hari ini akan sama-sama sharing dan belajar di dalam ruangan sederhana ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memasuki materi modul 1.4 yaitu budaya. Tujuan dari tindakan aksi nyata kali ini yaitu terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Keempat, yaitu mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu mungkin masih ingat mengenai tujuan pendidikan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setia
satunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita lihat ada kata menuntun. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa apa itu menuntun? Menuntun di sini sama dengan mengarahkan atau membawa atau membimbing. Di sini kita lihat tadi bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan itu tentu salah satunya adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kita itu dianjurkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Peran kita sebagai guru hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Karena apa? Kita hanya memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena anak itu sesungguhnya pada dasarnya anak itu cita-cita masing-masing. Jadi kita sebagai seorang guru hanya menuntun, mengantarkan, mengarahkan mereka sesuai dengan keinginannya. Jadi anak-anak itu lahir bukan seperti kertas kosong, tapi sudah ada tulisan samar-samar. Kita sebagai seorang guru tinggal mengamalkannya. Jadi anak-anak itu sudah punya cita-cita sendiri, sudah punya bakat. Jadi misalnya kalau anak-anak kita punya cita-cita ingin jadi dokter, maka kita seorang guru tinggal mengarahkan dokter yang bagaimana. Otomatis yang kita inginkan yaitu dokter yang peduli, yang peduli bersikap sosial kepada masyarakat. Yang ini saya sudah lihat mengenai kebiasaan, mengenai budaya positif, yaitu kebiasaan kita sehari-hari sapa, senyum, saling terhadap anak-anak kita. Setiap pagi kita menyapa anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga merasa kalau dia nyampe di sekolah, dia senang, dia merasa disambut oleh bapak ibu gurunya. Kemudian kegiatan yang mencerminkan budaya positif juga itu berbaris sebelum masuk ke kelas, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian ada juga kegiatan hari-hari besar. Itu semua adalah budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini bertambah lebih baik lagi. Itu semua adalah tujuan untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Ini adalah beberapa konsep utama budaya positif yang saya sudah dapatkan lebih kurang 4 minggu, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan, ketiga, kebutuhan dasar manusia, keempat, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian kelima, posisi kontrol guru, keempat, keadilan dalam kelas, dan kelima, ketiga, restitusi. Itulah materi tadi, konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan, dan saya menganggap ini materi baru bagi saya dan sangat-sangat bagus. Yang selama ini saya laksanakan belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Hajat Dewantara, yaitu perubahan paradigma belajar. Dikatakan bahwa dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman,
tanggung jawab. Itulah yang diharapkan di sekolah kita, sehingga anak-anak itu kalau datang di sekolah dia ada perasaan aman, perasaan nyaman. Karena apa? Kalau anak-anak itu punya perasaan bahagia sebelum memasuki pelajaran, otomatis kalau dia menerima penjelasan materi-materi dari gurunya akan dia paham. Jadi kalau perasaannya aman, perasaannya merdeka, mandiri, akan timbul rasa tanggung jawab. Anak yang di sini poin kedua yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin. Sebelum lanjut ada kegiatan tematik. Di sini bisa kita baca bersama, yaitu ada A dan B. Anda dan teman Anda, sobeklah kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah teman Anda. D akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi B ini membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, di sini dengan kegiatan pematik ini kita berbicara mengenai ilusi kontrol. Memiliki rasa penasaran untuk mengetahui apa yang ada di kepala teman Anda. Jadi ada rasa ingin tahu, mengetahui apa yang dia tulis atau apa yang dia genggam. Di sini ada yang namanya ilusi kontrol. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, di sini sebenarnya tadi anak ini atau si A ini tidak mau membuka kepala tangannya, tapi karena memaksa atau dia membujuk si A atau merayu si A atau mengiming-imingi si A, sehingga dia mau membuka kepalanya. Di sini ilusi kontrol yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Pada kenyataannya tidak, guru tidak bisa mengontrol murid. Apa? Karena murid itu mempunyai hak memilih. Sama seperti tadi di kegiatan tadi, si A itu punya hak untuk tidak membuka kepala tangannya, tapi si B berkeras untuk meminta si A untuk membuka kepala tangannya. Kontrol dirinya, maka dia akan melakukan hal itu, tapi dengan terpaksa. Bisa jadi dia melakukannya karena dia takut dimarahi. Bisa jadi dia hanya dia duduk diam, tapi dia tidak memperhatikan apa yang kita jelaskan di depan. Jadi kita itu guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Yaitu di sini yang kedua, ilusi kontrol yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini tidak semua penguatan itu efektif, tidak semua penguatan itu positif. Karena apa? Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu tidak selalu benar. Yaitu
ilusi yang ketiga yaitu membuat orang merasa bersalah. Merasa punya hak untuk memaksa. Di sini biasanya kita guru kalau melihat anak-anak di kelas main-main, biasa kita mengatakan kepada anak tersebut, kenapa kamu main-main? Kamu tidak kasihan dengan orang kamu di rumah, sudah capek-capek kerja, cari uang buat kamu untuk belajar, untuk sekolah. Apakah kamu tidak sayang? Itu membuat anak itu merasa bersalah. Bahkan kadang anak itu menangis. Saking sedihnya mendengar kata-kata gurunya, dia bahkan menangis. Padahal kita itu tidak bisa mengontrol. Perilaku memaksa itu tidak efektif pada jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena murid bisa memberontak suatu waktu. Memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Kita saja di saat kita sekolah dulu, kalau kita diberi kata-kata yang menyakitkan, mungkin sampai sekarang kita masih ingat pelajaran guru kita dan kapan kita dimarahi. Sama seperti kita sekarang dengan murid kita. Yang berikutnya yaitu bahwa mengkritik dan membuat orang bersalah dapat mematahkan karakter. Itu seperti tadi kita masuk di yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah memberi penghargaan dapat memotivasi anak? Nah, kita lihat katanya di atas disiplin. Kira-kira apa yang tergambar di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Kita mendengar kata disiplin, biasanya yang tergambar di dalam pikiran kita yaitu peraturan atau tata tertib. Sebenarnya disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin mengajarkan bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, kita lanjut di materi berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Mana itu nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Di sekolah kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang kita akan terapkan kepada siswa, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada juga 9 pilar karakter, yaitu di dalamnya ada mengenai kebersihan, kerapian, kesehatan, dan
keamanan. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, mengenai kebersihan, kesehatan sangat penting kita terapkan kepada murid, terutama penerapannya di dalam kelas. Setiap hari kita bisa ajarkan anak-anak kita untuk selalu menjaga kebersihan. Kemudian di dalam keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik, kebajikan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita itu dianjurkan memakai helm. Dalam pikiran kita, memakai helm itu agar supaya kita tidak kena razia. Padahal ada nilai kebajikan di dalamnya, yaitu agar supaya kita terhindar dari bahaya, yaitu menjaga keselamatan. Kemudian ada biasa yaitu memakai masker. Memakai masker juga itu bukan karena kita mau dirazia oleh Pol PP atau kita dapat teguran kalau kita memasuki suatu instansi, misalnya kita masuk di kantor bank. Tetapi kita perlu ingat di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan, yaitu menjaga kesehatan. Kita lanjut di materi berikutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu yang mana itu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai seorang guru kita harus tahu apa kebutuhan dasar siswa kita. Jadi ada 5 dasar kebutuhan yang perlu kita tahu sebagai seorang pendidik. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Di sini menghadapi beragam karakter siswa di sekolah, punya tugas untuk mengetahui kebutuhan dasar dari anak didik kita, agar supaya kita bisa mampu untuk melakukan suatu tindakan. Karena kita itu sebagai manusia punya pandangan yang berbeda-beda, punya gambaran yang berbeda-beda mengenai kebutuhan dasar siswa kita. Nah, jadi Bapak, Ibu guru, saya ulangi lagi bahwa kita itu guru harus mengetahui kebutuhan dasar yang dari anak didik kita, supaya kita itu mampu untuk bertindak. Contohnya kemarin saya sudah jelaskan bahwa kita ini sebagai pendidik itu diumpamakan sebagai petani. Sekolah kita ini sebagai lahannya dan anak didik kita itu sebagai benih. Jadi kita sebagai seorang petani harus tahu apa yang akan kita lakukan terhadap benih yang akan kita tanam. Misalnya kalau benih itu mau kita tumbuh
otomatis kita kasih pupuk akar, bukan pupuk daun. Supaya bermanfaat. Kalau kita mau buahnya besar, buahnya segar, otomatis kita kasih pupuk buah. Jangan dikasih pupuk daun atau pupuk akar, karena itu tidak akan bermanfaat. Kemudian di sini ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita harus perhatikan mengenai kebutuhan dasar anak-anak siswa kita dalam kesehariannya. Misalnya ada anak-anak kita yang kelaparan, lapar. Otomatis kalau dia lapar, datang di sekolah dalam keadaan lapar, maka dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif. Jadi kita itu harus bisa mengantisipasi kalau memang anak kita itu ada yang lapar, sebaiknya selalu diingatkan sebelum ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima, kasih sayang. Biasa kita dalam kelas kita biasa melihat anak-anak kita itu mempunyai tingkah laku yang selalu ingin diperhatikan. Kadang dia memakai baju baru atau sepatu baru. Biasa dia melakukan sesuatu hal-hal tindakan yang memang untuk menarik kita sebagai guru untuk menegurnya atau apa, karena dia hanya ingin diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan ke atas kemampuan atau penguasaan. Jadi anak didik kita itu dalam kesehariannya juga ada kadang yang selalu mau jadi pemimpin. Jadi kalau ada anak-anak kita yang itu butuh selalu ingin maju pemimpin, maka libatkanlah, berilah bimbingan agar bisa menjadi pemimpin di antara teman-temannya dalam hal kebaikan. Di mana di sini dikatakan bahwa kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini yang namanya kebebasan di dalam kelas, kita sebagai seorang guru bisa menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus tahu minat, gaya belajar siswa kita. Jadi dia itu bebas dalam mengerjakan tugas. Dia bisa memilih bagaimana dia mengerjakan tugas kalau kita kasih. Kalau kita berikan tugas, bisa dia kerjakan secara mandiri atau secara berkelompok. Jadi itulah fungsinya pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita akan beri kebebasan kepada anak-anak kita untuk memilih metode, cara, gaya belajar yang ia sukai. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi sudah banyak yang tahu, jadi saya tidak jelaskan. Kemudian melanjut ke kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak kita itu senang, yang namanya anak-anak murid, anak-anak itu masih suka bermain. Tapi harus kita tanamkan yaitu bermain sambil belajar.
Jadi di dalam pembelajaran kita itu perlu selingi namanya bermain, tapi itu mengandung unsur pembelajaran. Contohnya yaitu speaking. Supaya anak-anak kita itu tidak bosan, tidak jenuh kalau seharian hanya berhadapan dengan materi pembelajaran. Karena saat ini kita sudah tahu guru itu bukan lagi pusat pembelajaran, tetapi sudah yang berpusat pada murid, berpihak pada murid, yaitu student center, bukan lagi teacher center. Karena sumber belajar itu sudah banyak, sudah bisa diakses di mana saja oleh siswa kita. Kita seorang guru hanya tinggal mengarahkan. Jadi di sini ada contoh kasus Ibu Ria kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa kira-kira Ibu Guru? Kira-kira alasan apa yang Anda lakukan? Jadi di sini sebagai seorang guru pertama kita akan memanggil si Agus. Kita akan menanyakan si Agus apa alasannya sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung marah-marah, tapi kita harus dia panggil dengan baik-baik, baru kita tanyakan kenapa dia melakukan itu, apa alasannya. Jadi di sini sudah ada alasan si Agus, ada beberapa alasan, yaitu pertama bisa jadi alasan Agus itu dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal siang. Jadi dia ini ada butuh kebutuhan bertahan hidup, survival. Karena otomatis kalau si Agus lapar, maka dia tidak bisa belajar dengan baik. Dia tidak akan fokus meskipun kita guru ini menjelaskan materi panjang lebar. Jadi kita harus tahu si Agus ini lapar. Bisa jadi juga si Agus ini dia butuh diperhatikan, jadi selalu melakukan tindakan yang seakan-akan kita itu bisa memberikan perhatian kepadanya, love dan longing. Kemudian bisa jadi si Agus dia itu merasa hebat karena temannya, jadi takut dan menuruti keinginan teman-temannya. Jadi dia seakan-akan dia itu adalah power. Kemudian alasan yang keempat bisa jadi si Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena selalu bekal yang sama. Jadi kadang kita juga bukan hanya siswa, kita saja pribadi. Kalau makanan menu-menu itu terus setiap hari, kita juga akan bosan. Kemudian alasan yang kelima bisa jadi si Agus ini hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya kalau dia itu bikin kesal. Biasa ada anak-anak itu kalau temannya marah-marah, berteriak-teriak, baru dia itu ketawa-ketawa, dia merasa senang. Lakanya bahasa tak pakai cai, nusan nak langaina. Makin anak lupa-lupa orang nama Pak Para, ia tambah senang.
Nah, selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita ke materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini apa itu motivasi? Yaitu dukungan atau gerakan apa yang timbul dari diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, saya kasih contoh, misalnya ibu kepala sekolah menugaskan ibu Emma untuk mengikuti kegiatan di luar jam kerja, misalnya sore hari. Otomatis si ibu Emma ada dua pilihan, melakukan atau tidak. Jadi akan ada pertanyaan di dalam pikiran ibu Emma, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Otomatis kita itu akan melakukannya, tetap melakukan. Karena di dalam pikiran kita, kalau saya tidak melakukan, apa yang akan terjadi? Itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah suatu motivasi eksternal. Kedua, bisa jadi ibu Emma ini melakukan, tapi hanya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa saja kalau saya datang, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Bisa jadi di pelatihan itu ada dapat pembeli pulsa atau dapat uang transportasi. Itu semua adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, ada motivasi untuk menghargai diri sendiri. Apa pertanyaannya? Saya akan seperti apa apabila saya melakukannya? Itu adalah yang sangat-sangat diharapkan dalam penerapan disiplin positif, yaitu motivasi internal. Karena apa? Kalau saya melakukan ini, saya ikut kegiatan ini, maka otomatis saya akan mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru yang belum saya dapatkan. Dan motivasi internal inilah yang akan kita terapkan di dalam penerapan disiplin positif, terutama pada anak-anak kita. Di sini ada pertanyaan lagi, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan, memberi hukuman, teguran, atau restitusi? Jadi pertama kita harus tahu apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid dalam hal ini tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi hanya guru yang tahu, murid hanya menerima. Hukuman ini bisa saja diberikan berupa fisik maupun psikis murid. Jadi anak di sini disakiti, baik itu karena suatu perbuatan atau kata-kata. Contohnya hukuman, misalnya anak kita terlambat datang di sekolah di pagi hari. Anak itu masih di pintu mengucapkan salam, assalamualaikum, guru langsung, kamu di luar saja sana berdiri di lapangan. Itu adalah hukuman. Tapi alangkah baiknya kalau anak-anak kita atau siswa kita terlambat, jangan dihukum, tapi
dipanggil saja, duduk dulu di dalam kelas. Nanti setelah jam istirahat baru diberikan konsekuensi. Jangan istirahat, kamu jangan keluar istirahat, kamu tinggal dulu karena tadi kamu terlambat. Selesaikan dulu tugasmu. Jadi itu adalah konsekuensi karena kita rugi, dia juga rugi Bu. Kalau dia terlambat dihukum lagi. Seharusnya kalau dia terlambat kita itu berikan saja konsekuensi. Karena masih mungkin dia terlambat. Apalagi kalau dia tidak datang sama sekali. Jadi konsekuensi itu sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid. Jadi sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi murid tetap tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi murid biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi kita sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Salah satunya saling menghargai, saling menghormati di antara teman-temannya. Jadi kita berusaha untuk menghindari yang namanya pembulian di sekolah. Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi, yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi. Ya, di sini ada juga tabel.
di sini ada tabel. Nah, di sini hukuman dan konsekuensi beda ya. Hukuman, kalau itu hukuman terjadi tanpa melihat aturan. Nah, kalau hukuman di sini termasuk atau dianggap identitas gagal. Sedangkan konsekuensi ini dianggap identitas yang sukses. Kalau konsekuensi ini memang harus terjadi, tetapi sesuai dengan peraturan, sesuai dengan apa ia langgar. Jadi konsekuensi itu ada kaitannya dengan kesalahan apa yang ia lakukan. Tapi kalau hukuman itu refleks tiba-tiba, pendidik sebagai seorang guru di sekolah untuk mengambil suatu tindakan jika anak-anak kita melakukan kesalahan, baiklah seharusnya atau bila perlu hindari yang namanya hukuman. Kalau dia seorang siswa itu sudah berulang kali melakukan kesalahan dan tidak bisa lagi dicarikan solusi yang lain, baru bisa kita lakukan pilihan terakhir, yaitu hukuman. Jadi supaya kita lebih mengenal, membedakan hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini ada pertanyaan, ada tindakan yang biasa dilakukan guru. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jadi dia ini diberikan konsekuensi atas tindakannya sendiri. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kembali ke dihukum penghargaan. Di sini dikatakan penghargaan bisa menjadi hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Biasa kita juga sebagai seorang guru biasa memberikan tugas kepada anak-anak kita. Biasa kita kasih hadiah, kita kasih bentuk penghargaan. Contohnya, misalnya kalau kamu kerjakan ini dapat 100, saya kasih gula-gula. Contohnya, maka anak-anak yang tidak dapat hadiah maka dia merasa dihukum. Alhamdulillah di kurikulum Merdeka yang namanya bentuk-bentuk penghargaan itu sudah tidak ada lagi, apalagi yang namanya ranking di rapor. Kenapa dikatakan dihukum penghargaan? Karena ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mereka mendapat penghargaan seperti ranking, maka anak yang tidak mendapat ranking maka akan minder.
Itulah kurikulum merdeka ranking dihilangkan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika penghargaan diberikan terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan pada anak sehingga anak tidak melakukan jika tidak ada penghargaan. Ya kita biasa. Jadi tidak ada motivasi internal dari dalam dirinya. Padahal itu disiplin positif yang sangat dibutuhkan adalah motivasi internal. Penghargaan merusak hubungan. Kalau orang diberi penghargaan, maka yang lain akan merasa iri ketika tidak mendapat penghargaan. Contohnya tadi ibu bapak, kalau temannya yang dapat 100 dikasih hadiah, yang tidak dapat 100 tidak dikasih, maka dia akan merasa iri. Justru akan merusak hubungan. Kadang di antara mereka saja. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Dengan penghargaan, kreativitasnya tidak berkembang. Takutnya ketika di dunia kerja, mereka terbiasa dengan penghargaan. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Pekerjaan menjadi kurang kreatif ketika dinilai dengan penghargaan. Jadi yang pakai memori sari penghargaan, nulaja manjo apa adanya mo. Mana tulisan anak-anak injo, apa gaya dari parisari tulisan maloni dan sari to idapa, nah sari to nilai jadi dapat kaballo. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi ke materi berikutnya yaitu restitusi, posisi kontrol guru. Jadi posisi kita sebagai guru dalam sehari-hari sepanjang kita jadi guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, sebagai seorang penghukum, biasanya itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Dulu di saat kita sekolah, mungkin kita masih ingat, kita kalau dihukum guru biasa dipukul. Tapi sekarang itu sudah tidak dianjurkan. Kemudian penghukum itu berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, menyakiti, dan verbal. Jadi hukumannya berupa fisik dan psikis. Kalau kita itu memukul anak-anak, otomatis dia akan ingat sepanjang hidupnya. Dia akan mengingat wajah kita. Itu dampaknya. Biasa murid itu akan menjadi pendendam. Kalau melihat kita di jalanan, kirim kita tegur. Kalau kayaknya mana guruku biasalah rabu, biasalah paui agak galak. Kita tidak disukai. Jadi kadang anak itu tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Murid akan cenderung memberontak. Jadi mudah-mudahan kita semua guru di sini tidak berada di posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkannya membuat murid merasa menjadi orang gagal. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Biasa anak-anak jo disuruh irga, jangan jo, lebih jangan itu bentuk kata selesai, nanti malah pauyo. Udah situ lanjut kalau memang lorong, seakan-akan kita guru yang tersakiti. Dampaknya apa ibu bapak? Murid itu selalu merasa bersalah.
identitas gagal. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif terhadap dalam dirinya. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang yang disayanginya. Jadi kita ini adalah orang yang disayangi murid. Jadi seharusnya kita sebagai seorang guru juga harus memberi perhatian kepada siswa kita, harus mengenali temperamen murid. Kemudian di posisi teman. Pada posisi ini guru berbicara dengan ramah, bersenda gurau agar menjaga suasana tetap santai, tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman bisa positif dan bisa negatif karena akan terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya murid merasa nyaman dan senang. Identitas yang tercipta adalah identitas yang berhasil. Namun karena ini merupakan dorongan eksternal akan menimbulkan faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Murid akan berperilaku baik kepada orang tertentu saja. Jadi bisa saja dia hanya menyukai si ibu ini, karena si ibu ini bisa diajak bergurau atau bercanda. Sebagai posisi temannya. Jadi kalau dia tidak ketemu dengan guru ini, guru itu, kalau bukan guru ini yang dia suruh, dia cuek karena dia hanya memilih guru, satu guru saja yang dia anggap teman. Kemudian pemantau. Posisi pemantau. Pada posisi ini guru berbicara dengan nada datar. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Jadi mengandalkan perhitungan, cek atau data untuk mengontrol murid. Kemudian dampak bagi murid, tercipta identitas positif pada murid. Jadi murid akan menghitung konsekuensi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi contohnya ada perhitungan, misalnya semua anak itu dikasih poin. Hari ini semua anak di dalam kelas ditentukan poinnya 100. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, poinnya berkurang, misalnya satu kesalahan poinnya berkurang 5. Maka otomatis anak itu akan tetap mengontrol dirinya. Anda berbuat salah, barang kurangi 5. Dia itu hanya fokus di poinnya, bukan nilai kebajikan yang ada. Padahal itu kita mendapatkan poin kepada siswa hanya agar siswa itu ada rasa tanggung jawab dalam dirinya, ada motivasi internal. Kemudian posisi terakhir itu posisi manajer. Posisi ini guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid dan berkolaborasi untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dengan tulus, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Contohnya kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, maka terlebih dahulu kita harus menanyakan apa alasan sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Jadi kita tidak langsung menyalahkan dia. Kita jangan menjadi pembuat merasa bersalah, tapi kita harus ada di posisi manajer. Kemudian apa dampaknya bagi murid? Tercipta identitas positif pada murid. Murid akan memiliki sikap disiplin positif, yaitu bertanggung jawab,
mandiri, dan dapat memecahkan masalah. Murid dapat berefleksi atas tindakannya. Jadi sebagai seorang guru, di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, setiap selesai pembelajaran kita mengadakan refleksi untuk mengukur mulai dari gaya belajar, minat, apa tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran. Keyakinan kelas. Dan di sini alhamdulillah sekolah kita sudah diterapkan oleh Ibu Guru kelas 5, Ibu Agustina. Dia sudah punya keyakinan kelas. Jadi kita sudah bisa mencontoh untuk kelas-kelas lain. Saya perhatikan juga sudah 2 kelas, yaitu di kelas ini juga, di kelas 4 Ibu Bintiwati. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi di sini keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang kita biasa membaca peraturan-peraturan, menerapkan peraturan-peraturan di sekolah, tapi justru anak itu dia langgar. Jadi ada perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalau peraturan itu ada kata-kata dilarang, jangan, tidak. Jadi menggunakan kata-kata negatif. Tetapi kalau di keyakinan kelas itu selalu yang bersifat positif. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas ini sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan kepada anak didik kita. Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Karena itu ada dampaknya. Pertama, murid memahami keyakinan kelas yang telah disepakati. Ketika salah satu murid melanggar, maka murid lain mengingatkannya. Kemudian guru lebih mudah mengontrol murid dan pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Di sini bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan membuat keyakinan kelas. Jadi pertama kita sebagai guru itu mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Murid mencurahkan pendapat tentang keyakinan yang diinginkan
dan kelas impian mereka. Kemudian guru meminta murid menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas sticky note. Jadi saya sudah lihat aksi nyata dari ibu guru kelas 5. Jadi guru-guru lain bisa belajar pada beliau. Kemudian guru-guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis, saling mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan, menjadi inti dari keyakinan tersebut. Kemudian sebagai keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar warga kelas mudah mengingatnya dan menjalankannya. Jadi tak usah 20 poin ibu bapak, sedikit saja. Sesuai dengan kemampuan murid untuk menerapkannya. Kemudian keyakinan kelas itu ditandatangani guru dan murid. Keyakinan kelas yang selesai dibuat itu dipajang di kelas di tempat yang mudah dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan hari ini. Penyampaian materi sangat menarik dan membuka wawasan tentang budaya positif dan dapat membantu semua memahami pentingnya nilai-nilai positif dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriani SPD, guru UPT SDN Benteng Selatan nomor 19 Kepulauan Selayar. Terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan diseminasi budaya positif. Saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan baru mengenai cara membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa. Semoga kegiatan ini terus berlanjut. Saya yakin dengan penerapan budaya positif ini, sekolah kita menjadi tempat yang lebih menyenangkan dan produktif bagi semua. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.